gengs, jumpa lagi dengan saya Lollipop penuh warna. Kali ini gue akan sedikit membahas soal review sok depan Lollipop. Jadi mengulas beberapa pertanyaan dari kalian semua soal apa sih yang digunakan sama Lollipop di bagian shock breaker depan gitu ya. Oke, langsung aja gengs kita bahas. Oke, kali ini shock depan breaker Lollipop itu yang bagian depan menggunakan dimana as shock yang depan itu pakai Satria 150. Jadi satu set itu bukan pakai punya Satria cuy, tapi yang digunain itu cuman as shock breaker sama tutup as gitu loh. Itu punya Satria 150 yang 4 tak, bukan yang 2 tak. Jadi kalau bagian bottomnya itu pakai punya Supra. Nah, kalau sulingan terus rebound atau sulingan itu masih punya Supra cuy, jadi masih orinya Supra. Nah, dimana aku ambil punyanya Satria itu bagian as sama tutup as yang atas kayak gitu. Kalau yang tutup bottom atau tutup shock bawah itu masih punyanya Supra tuh, jadi bawaan dari Lollipop kayak gitu. Kalau dibilang bang, emang bisa bang punya FU dipasang di Supra? Sebenarnya bisa cuy, sama-sama diameter 26 mili. Nah, tapi yang beda itu adalah panjang shock breakernya cuy, bukan panjang shock breaker sih, panjang as shock breaker. Nah, itu yang benar. Jadi dimana punya FU itu lebih panjang daripada punya Supra. Nah, kalau dibilang selisihnya berapa senti sih bang gitu kan, itu kurang lebih tuh selisihnya dari atas sampai bawah itu kurang lebih 20 cm lah selisihnya, seperti itu. Tapi kalau pastinya aku nggak tahu ya, cuman teman-teman itu aku sendiri pun juga menghitungnya kurang lebih 20 cm cuy. Jadi kalau lebih dari 20 cm aku nggak tahu, cuman aku pahamnya rata-rata 20 cm kayak gitu. Kebanyakan bilang teman-temanku juga yang pakai itu selisih dari Supra ke FU itu 20 cm kayak gitu. Terus ada pertanyaan di mana bang, emang nggak takut patah pakai FU? Nah, ini cuy, takut patah atau enggak itu sebenarnya dalam pribadi saya untuk keseharian Lollipop gitu ya kan, karena saya tiap harinya kan pakai Lollipop ya waktu itu. Tapi kalau sekarang masih pensiun dulu lah, karena Lollipop masih di Semarang cuy. Tapi yang dulu keseharian saya pakai Lollipop. Kalau dibilang takut sih enggak gitu loh, dibilang rawan patah juga enggak cuy, karena shock breaker itu berapapun diameternya kan bahannya bukan dari semen gitu loh, bahannya bukan dari plastik cuy. Jadi shock breaker itu bukan rigid, tapi dia itu ngesok main gitu loh. Antara bottom sama asok itu bener-bener main cuy. Jadi kalau dibilang bang takut gak gitu, ya enggak lah, namanya juga shock breaker itu main gitu loh. Jadi kalau pertanyaan kalian bilang bahaya itu bang, itu rawan patah, terus kalau buat ada jeglongan dikit di trabas atau di hantam itu auto patah, itu hoax, salah cuy. Jadi di sini beberapa kali aku hantam lubang, beberapa kali aku lewatin polisi tidur, ada gundukan tangan aku libas cepet gitu, ya tetep main shock breakernya gitu loh. Jadi nggak pengaruh shock breaker itu akan patah gitu, nggak mengaruh. Cuman kalau dibilang bengkok, kalau waktu crash nih ya, mohon maaf jangan sampai waktu crash atau adu banteng lah, adu banteng. Saya loading, saya delok. Nah, makanya to subscribe saya, siap. Oke, thank you. Kita itu nabrak benda yang bener-bener kecepatan dari kita bawa motor itu tinggi
dua gitu ya, itu kalau dikatakan bengkok itu iya bener, bisa bengkok cuy maksudnya. Tapi kalau dua patah enggak, aku jamin nggak bakal gitu loh. Karena ya shockbreaker atau shockbreaker ini bener-bener bahannya bukan dari plastik cuy, beda gitu loh. Bukan berarti shock ini tuh rigid atau nggak main, itu enggak gitu loh. Jadi kalian yang mungkin penasaran gimana sih rasanya gitu, aku mau pakai bang tapi ini ragu gitu karena takut patah. Lah, nggak usah takut, karena aku sendiri pun juga dari 2018 sampai seterusnya pun bakal Lollipop ini bakal pakai punya Satria cuy. Jadi apa namanya, aku sendiri pun nggak takut gitu loh, karena bener-bener aku udah merasakan gitu loh, dari Asupra sampai ASFU itu perbedaannya tuh di mana gitu kan, aku bisa merasakan sendiri cuy. Jadi berita-berita yang beredar atau mereka-mereka yang bilang alah auto patah lah, auto hancur lah, bahaya lah, inilah itulah, yang ngejudge gitu ya, itu hoax. Jadi aku katakan hoax karena ya aku pribadi pengalaman sama teman-teman itu nggak sampai shockbreaker itu patah cuy. Tapi kalau bengkok itu mungkin iya gitu loh, pada saat kita bener-bener adu banteng mungkin ya, atau bener-bener kita itu nabrak benda yang bener-bener kita waktu jalan kenceng banget, itu mungkin iya bener. Karena dulu aku juga pernah pengalaman apa ya, waktu crash sama sebuah perusahaan taksi, dimana aku bukan adu banteng sih sebenarnya, cuman taksinya itu lewat gini, nah aku dari sini cuy, gini kan, nyeruduk lah, istilah Jawanya itu nyeruduk. Itu bengkok di bagian bukan T-nya tapi asoknya. Jadi asoknya itu nggak lurus gini tapi gini, nah gitu dikit. Jadi nggak sampai bener-bener patah tuh, nggak, cuman bengkok, dan itu dilurusin tuh masih bisa cuy, kayak gitu. Nah terus perbandingannya itu ada dimana antara shock Supra sama shock FU dipakai di motor, bener-bener ada perbandingan. Jadi gini cuy, waktu itu apa namanya, aku pakai Asupra dikasih peninggi, bener-bener rasanya tuh beda daripada aku pakai Shock FU bottom Supra, sorry. Jadi bedanya di sini, ketika aku pakai Supra nih ya, itu rasanya ngesoknya tuh terlalu empuk banget gitu. Nah sedangkan di Shock FU ini itu ngesoknya itu kayak apa ya, empuk tapi agak berat cuy, kayak gitu. Bedanya di Supra kan empuk ya, nah tapi di FU ini aku gunain di FU empuk tapi rada berat kayak gitu. Terus yang kedua itu kan perbandingan yang pertama. Yang kedua, di saat aku pakai si Supra ini, mau kenceng, mau belok, mau apa ya, bukan ngetril tapi semacam kita main di tanah gitu ya, kita kayak explore atau main hunting di sebuah hutan atau pegunungan lah gitu, bener-bener ada kerikil, ada tanah, ada batu gitu ya. Nah ketika aku pakai Supra itu, Asupra maksudnya, itu nggak ada jedok itu, nggak ada di Supra ya. Tapi kalau di FU itu ada. Jadi kayak misalkan aku kenceng, aku mau pelan, shocknya bener-bener dalam gitu kan, kayak shock upside down gitu ya, shoot gitu kan. Itu kalau baliknya cepat, jedak gitu tuh. Jadi jedaknya itu bukan berarti apa namanya, lubang antara bottom sama asok itu bermasalah tuh, bukan. Tapi yang bermasalah di sini itu takaran oli sama sulingannya itu cuy. Jadi kalau sulingan dari FU Suzuki ya maksudnya, itu lebih gede daripada punya Honda Supra. Jadi iya maksudnya ya, jadi punya FU itu lebih besar daripada punya Supra, kayak gitulah intinya gitu. Nah berhubung aku si bottomnya ini Lollipop pakai Supra, nah itu sulingannya juga pakai Supra cuy. Jadi misalkan apa ya, asap 26 mm dikasih sulingan Supra itu agak lobok gitu, berarti kan jodohnya si FU ini atau sulingan asok maksudnya gini,
Asok punya FU ini kan jodohnya kan sulingan juga pakai maksudnya pakai FU gitu kan. Nah berhubung aku pakai punyanya Supra itu agak lobok dikit, makanya timbullah yang namanya dak 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 gitu. Itu bukan berarti bunyi jedaknya itu terusan ya cuy, enggak. Bunyi jedaknya itu bukan berarti ketika ngesok, enggak, salah. Bunyi jedaknya itu ketika mantul balik gitu. Jadi misalkan kita lagi reading gitu di posisi tidur lah ya, banyak posisi tidur gitu, kita pelan ngesoknya kan gini loh. Nah kalau itu nggak masalah, waktu kita pelan nggak masalah. Tapi kalau kita kenceng gitu ya, berarti shockbreaker itu kan mainnya gini cepet gitu kan. Nah si shock ini ketika aku pakai FU itu bener-bener ngesoknya dalam, tapi baliknya tuh cepet. Kalau kita reading di kecepatan tinggi melintasi posisi tidur cuy, jadi ketika ngesok enak set gitu, tapi ketika kembali dah gitu gitu ya, karena emang sulingannya itu nggak jodohnya cuy. Nah next project nanti aku mau pakai full set punya FU, jadi shockbreaker, bottom, terus pokoknya satu set lah ya, tinggal pasang gitu. Nanti masalah kaliper bawah sama bracket cakram bisa dibikin cuy. Oke gengs, gitu dulu video kali ini, review singkat dari shock depan lollipop, dan bye bye untuk next vlog berikutnya. Please.